Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membacakan buku berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Bagian 1, Senja Potongan Pizza. Pembaca yang budiman. Hampir seperempat abad telah berlalu semenjak saya menulis cerita Sepotong Senja untuk Pacarku pada 1991. Ketika itu tentu saya tidak pernah menduga bahwa banyak anak muda akan mengganti nama Alina dengan nama kekasih mereka masing-masing pada cerita itu, sebagai surat cinta yang sebenarnya dalam dunia nyata. Betapapun saya mendoakan agar tujuan mereka semua berhasil dengan menyalin cerita itu. Bahkan berkat usulan penerbit, surat cinta yang sama kini tersedia, dicetak khusus bagi yang bersemangat memanfaatkannya, dengan ruang kosong yang bisa diisi nama siapapun yang tercinta, lengkap dengan amplopnya. Namun yang saya tulis adalah senja, yang dalam berbagai pendekatan dan konteks tetap berusaha saya capai kesenjaannya, mulai dari gejala alam kasat mata, sampai segenap konstruksi struktural dan tematik yang dimungkinkan oleh subjek bernama senja. Dari saat ke saat, memburu senja secara konkret maupun sebagai konsep yang abstrak, memberikan kepada diri saya suatu ruang waktu mewah yang sungguh saya syukuri dalam kehidupan nan singkat. Seperti terhayati pengalaman batin penyair Jawa kuno abad ke-15 bernama Tanakung dalam Kakawin Wreta Sancaya. Nimitangku yang layat aninggali sang abayu, nguniring tilam ndatan lali, silangening sayanal sakaring barepku lali tanggurit lango. Sebabnya aku meninggalkan si Juwita dulu di peraduan, bukan karena lupa merasakan keindahan peraduan, namun karena hasrat yang tak tertahankan untuk melukiskan keindahan alam. Agastya, 1987, 22. Chopin buat Tanakung, Tan Akung tanpa kasih. Meninggalkan cinta, mengembara dalam perburuan keindahan, yang barangkali memang lebih layak dicintai, karena tidak akan mengkhianati. Dalam hal saya, perburuan itu adalah usaha menangkap kesempurnaan senja sebagai pemandangan maupun sebagai makna, yang dari saat ke saat terungkap dari cerita ke cerita. Dari alur cerita yang satu ke alur cerita yang lain, mungkin terbentuk susunan tertentu, sehingga saya dapat menyebutnya sebuah komposisi. Ibarat pizza, setiap cerita adalah potongan mandiri, tetapi yang dapat dihubungkan satu sama lain. Namun tentu saja saya tidak mengandaikan bahwa format komposisi itu utuh dan bulat seperti pizza, karena setiap pembaca sesungguhnya lah akan menyusun dan membentuk komposisinya masing-masing. Pembaca yang budiman, untuk edisi kedua ini saya tambahkan 3 cerpen yang berasal dari kumpulan Lingwei 2007 yang sudah tidak perlu dicetak ulang lagi, melengkapi potongan-potongan pizza. Itu menjadi 16. Tentu saya berterima kasih sekali kepada Edi Suhardi yang masih bersedia menyumbangkan kepiawaiannya dalam permainan bahasa Melayu Tempo dulu. Saya membutuhkannya sebagai antidot bagi obsesi kecanggihan dalam perburuan keindahan saya yang berlebihan. Sampai catatan ini ditulis, ternyata saya tidak pernah menulis cerita tentang senja lagi. Kehidupan telah merenggut saya dari alam Kalangun, alam keindahan yang membuai, mencemplungkan saya ke tengah hingar-bingar kehidupan sosial politik yang kadang tampak sangat memprihatinkan untuk juga memikirkan dan menuliskannya. Suatu keadaan yang sama sekali tidak saya sesali. Namun saya tahu, saya akan selalu terpesona melihat senja. Salam, Seno Gumira Aji Dharma, SGA, Kampung Utan, Kemang, Rabu 8 Juli 2015, jam 16.33 waktu Indonesia Barat.